Selamat malam Pak Diki Markus Angkasa Jaya. Halo, malam Mbak Gendut. Terima kasih Pak sudah bersedia untuk memberikan materi malam hari ini. Kembali kami menyapa Bapak Ibu nasabah Panin Sekuritas dalam Panin Sekuritas Investment Bootcamp. Sekali lagi kami ucapkan selamat malam dan selamat datang di sesi keempat pertemuan bootcamp kita. Jadi minggu lalu sudah ada 3 pertemuan Pak, dan ini yang terakhir yang keempat ditutup oleh Pak Diki Markus. Baik, sebelum memulai acara dan juga mendengarkan sesi dari Pak Diki, izinkan kami untuk membagikan informasi mengenalkan Pak Diki Markus Angkasa Jaya. Bapak Diki merupakan founder dari komunitas Glimpse.inc.inc, sebuah platform tempat para investor saling berdiskusi dan berbagi insight seputar dunia pasar modal. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, akun Glimpse.inc ini sudah diikuti lebih dari 158.000 orang, cukup banyak followernya di Instagram. Nah, saat ini Bapak Diki fokus untuk mengembangkan Glimpse sebagai komunitas saham yang bisa bertumbuh bersama. Jadi nggak cuma dari sisi kekayaan, tapi juga skill dan mentalitas para anggotanya. Benar begitu ya Pak Diki? Kalau ada yang belum tepat atau kurang, nanti mohon ditambahkan. Pak Diki, bersama kita juga sudah gabung Pak Indra Kristanto, Presiden Direktur kami. Malam Pak Indra. Selamat Halo malam, Pak Indra. Selamat malam Pak Diki. Terima Halo kasih Pak Pak. sudah bersedia untuk memenuhi undangan kami Ya, untuk thank you, thank memberikan you. materi di podcast. Semoga ini dapat memberikan manfaat buat nasabah-nasabah kami Pak, dan juga tentunya investor-investor yang berinvestasi di pasar modal Pak. Sekali lagi terima kasih Pak Diki. Thank you Pak Indra kesempatannya. Iya, terima kasih Pak Indra. Iya, jadi Bapak Ibu manajemen kami memang sangat memprioritaskan program-program edukasi yang mana kami Badan Sekuritas memiliki kewajiban dan juga keinginan untuk bisa bertumbuh bersama dengan para investor kami. Pak Diki, tanpa berlama-lama lagi, izinkan kami mempersilakan Bapak untuk membawakan materi. Kami ucapkan terima kasih dan waktu di tempat kami persilakan Pak Diki. Ya, thank you Pak Gendut. Oke, selamat malam teman-teman. Sebelumnya saya ini nggak ngerti ya. Saya nggak ngerti basis customer-nya Panin yang mau ikut webinar hari ini nih yang seperti apa. Sehingga pertama kali saya tanya ke Pak Gentur, enaknya bawain apa gitu ya. Terus katanya Pak Gentur, ya analisa saham yang biasanya saya lakukan mungkin bagus gitu ya. Sehingga let me share you gitu ya tentang bagaimana cara saya analisa. Hopefully ini akan memberikan Anda insight gitu ya. Entah insight yang sangat bermanfaat atau biasa aja gitu ya. Tapi hopefully ini berguna untuk Anda gitu ya. Mungkin saya nggak ngikuti yang pembicara lain, apakah modelnya teori atau gimana, tapi saya bawainnya ini langsung ibaratnya praktek dan tesis investasi saya tentang saham-saham yang menurut saya menarik gitu ya, menarik versi saya gitu ya, untuk di hold maybe around 1 sampai 2 tahun ke depan gitu ya. Nah gini ya, saya itu selalu punya prinsip bahwa ada 2 cara untuk cuan di yang namanya pasar modal. The first one is the fabricated way. Apa itu fabricated way? Ini nggak ada ya di teori manapun, ini cuma apa yang saya amati dari pasar modal, apa yang bekerja di pasar modal. Yang bekerja di market itu seperti apa. Ada 2 cara untuk dapat profit. The first one is the fabricated way. Apa itu fabricated way? Sesuatu yang terfabrikasi, sesuatu yang dibuat. Kalau bahasa simpelnya adalah saham-saham yang digoreng gitu ya. Di cornering, digoreng, dia bisa naik kenceng gitu ya. Kita bisa nggak dapat cuan dari saham-saham yang seperti ini? Bisa gitu ya. The second option is the natural way gitu ya. Jadi ada saham-saham yang secara natural harganya tidak difabrikasi, tidak digoreng oleh pihak-pihak tertentu gitu ya. Ada cara kita mendapatkan cuan dengan cara natural way. Company itu bertumbuh,
sehingga kita bisa dapat cuan. Company itu mendapatkan keuntungan sehingga kita mendapatkan dividen atau pembagian keuntungan. Nah, saya spesialisasinya bukan di fabricated way. Jadi saham-saham yang digoreng, yang di cornering gitu ya, ada bandarnya. I'm not qualified enough untuk berbicara tentang the fabricated way. Tapi saya merasa aliran saya cocok yang natural way, bahwa suatu saham akan bergerak sesuai dengan keadaan realnya, bisnisnya dia. Tetapi kalau kita melihat gitu ya, kalau kita melihat natural ya, kita melihat suatu alam, maka apa yang terjadi? Saya selalu punya prinsip alam itu selalu berevolusi, bukan berevolusi gitu ya. Kalau nggak ada external forces, maka yang terjadi adalah alam ya diem-diem aja gitu ya. Angin sepoi-sepoi, ada dahan yang jatuh, tapi itu bergerak secara perlahan gitu ya. Sampai suatu ketika misalkan ada meteor jatuh, yang terjadi adalah beberapa spesies punah. Sama juga di pasar saham. Maka pasar saham biasanya gitu ya, kalau kita melihat ya, stock prices are always move slowly gitu ya. Jalannya lambat gitu ya. Kita punya good company, wonderful company, BBCA. Apa yang terjadi? Ya dia naiknya pelan-pelan gitu ya. Nggak bisa tiba-tiba langsung gitu ya, naik 50%, nggak bisa. Nggak ada ceritanya seperti itu. Biasanya stock prices are always move slowly until there are some disruptions gitu ya. Ada disrupsi tertentu, baru yang terjadi adalah harga sahamnya tiba-tiba langsung teng naik ke atas atau teng turun ke bawah gitu ya. Sehingga ini disruption inilah yang membuat kita semakin kaya atau ini membuat kita semakin miskin. Gitu ya. Jadi memang ada yang natural way kayak BCA naiknya pelan-pelan konsisten naik. Dalam 10 tahun terakhir mungkin rata-rata return 15% per tahun gitu ya. Nah, naiknya pelan-pelan gitu ya. Tetapi saya karena merasa saya ini masih muda gitu ya. Saya ingin ambil resiko lebih dengan kerja lebih keras gitu ya. Cari emiten yang sangat menarik. Maka saya meninggalkan saham-saham yang move-nya slowly gitu ya. Saya cari yang ada disrupsinya. Tetapi gitu ya, disrupsi itu can make you rich, but it can make you poor too gitu ya. Jadi disrupsi itu nggak ngomong bagusnya doang gitu ya. Tapi disrupsi itu bisa membuat Anda kaya, tapi juga bisa membuat Anda miskin juga gitu ya. Sekarang PR Anda adalah find your disruptions gitu ya. Saya mencari company-company yang punya disrupsi. Pak, apa itu yang punya disrupsi? Company-company yang ada perubahan tertentu sehingga membuat bisnisnya berubah gitu ya, earningnya atau laba perusahaan itu berubah. Nah, saya suka yang kayak gitu-gitu gitu ya. Saya pengen yang harga sahamnya naiknya kenceng gitu ya. Tapi kita bisa temukan di mana Pak harga saham yang naiknya kenceng gitu ya. Sepengalaman saya gitu ya, saya melihat dari market, there are only three ways gitu ya untuk mendapatkan disrupsi yang langsung tiba-tiba naik kenceng gitu ya. Nah, yang pertama adalah Fast and Furious. Ini nggak ada teori di buku manapun, nggak ada gitu. Ini cuma buatan saya gitu ya, istilahnya Fast and Furious. Jadi kalau teman-teman lihat ya, Fast and Furious itu kan film gitu ya, film kebut-kebutan lah, itu kan yang kenceng ya. Saya pengen cari company yang pertumbuhannya kenceng gitu ya. Pertumbuhannya kenceng dari mana? Macam-macam gitu ya. Bisa jadi manajemennya ganti, bisa jadi tambah bisnis baru, bisa jadi backdoor listing, banyak macam gitu ya. Lalu ada yang kedua adalah company-company yang sifatnya adalah cyclical. Cyclical ini berkaitan dengan komoditas. Kalau teman-teman lihat, cyclical ini bisnis-bisnis seperti apa? Seperti batu bara. Tahun 2020, company-company itu pada suffering semua, not making money gitu ya. Yang terjadi adalah hampir seluruh pengusaha batubara mengeluh karena bisnisnya nggak menguntungkan. Beberapa sudah bangkrut dan ditutup gitu ya. Nah, tetapi tahun 2022 gitu ya, bisnis batubara ternyata cuannya luar biasa gitu ya. Nah, saya cari yang seperti ini, yang bisnisnya moves like a cycle gitu ya. Perusahaan-perusahaan komoditas, misalkan seperti batubara, minyak bumi, CPO, dan lain sebagainya gitu ya. Terus yang saya lihat, selain ada dua ini yang bisa kasih cuan gede, yang terakhir adalah global play.
Apa itu global play gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat sekarang itu kan ngetren yang namanya emas gitu ya. Maka apa yang terjadi? Banyak sekali fund manager dunia ini pengen beli emiten yang terkait emas. Mulai muncul indeks-indeks perusahaan emas gitu ya. Maka apa yang terjadi? Harga saham emas naiknya lumayan kenceng gitu ya. Suka nggak suka gitu ya. Mau ngomong ada fundamental atau enggak, tapi kenyataannya memang demikian. Kalau tema global ngomong emas, ya emasnya ternyata naiknya kenceng. Tema globalnya ngomong tentang misalkan ESG, ya yang ESG naik kenceng gitu ya. Suka nggak suka, itu realita yang terjadi di dunia ini gitu ya. Jadi menurut saya adalah find your disruptions dalam berinvestasi. Kalau Anda mau lempeng-lempeng saja, naiknya perlahan-lahan gitu ya. Mungkin 15% per tahun Anda sudah cukup gitu ya. Mungkin aset Anda sudah banyak, jadi 15% per tahun sudah cukup, ya Anda cari BBCA gitu ya. Tapi kalau aset Anda masih kecil seperti saya, yang terjadi adalah carilah emiten-emiten yang bisa memberikan lonjakan dalam kekayaan Anda. Gitu ya. Dari mana saya sendiri merasa there are only three options gitu ya. Anda mau cari company yang tumbuhnya kenceng, bisa gitu ya. Anda mau cari yang company yang cyclical gitu ya, bisa nggak? Bisa gitu ya. Atau Anda mau cari yang global play gitu ya. It's up to you mau cari yang mana. Nah, saya hari ini akan sharing yang tengah, yaitu cyclical gitu ya. Yang tengah dan yang kiri gitu ya, cyclical and fast growing company gitu ya. Tapi apa gitu ya? Nah, ini kita lihat ya. Saya akan menjelaskan tentang cyclical company itu seperti apa. Cyclical company itu adalah company yang berbasis komoditas gitu ya. Komoditas itu seperti apa? Seperti batu bara, seperti minyak bumi, seperti nikel, ada banyak dan lain sebagainya gitu ya. Model bisnisnya gitu ya. Model bisnisnya yang terjadi adalah dia selalu naik turun naik turun. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya gini gitu ya. Jadi pertama kali saya anggap demand sama dengan supply gitu ya. Misalkan ini batu bara. Permintaan akan batu bara sama dengan suplainya batu bara. Ini di posisi ini ya. Semakin ke atas, maka harga komoditas itu dianggap semakin naik, semakin ke bawah, harga komoditas semakin turun gitu ya. Semakin ke atas, profit company semakin tinggi, semakin ke bawah, profit company semakin rendah gitu ya. Nah, pada suatu ketika gitu ya, demand batu bara sudah pasti sama dengan suplainya batu bara. Oke ya, batu bara itu kan digunakan untuk pembangkit listrik gitu ya. Tetapi dari zaman ke zaman, kebutuhan listrik itu pasti continuously rising, naik terus gitu ya. Sehingga yang terjadi adalah apa? Yang terjadi demand-nya konsisten mengalami peningkatan. Sementara supply-nya kurang lebih sama gitu ya. Apa yang terjadi kalau demand-nya lebih tinggi? Yang terjadi adalah harga komoditas itu naik. Oke ya. Kalau harga komoditas itu naik, maka yang terjadi adalah perusahaan yang jual komoditas itu cuannya lumayan enak gitu ya. Harga naik, cuannya lumayan enak sampai di level sini ini ya. Di level ini kan lebih atas ya. Ini level fase 1 yang saya namakan good profit. Jadi profitnya mulai enak gitu ya. Misalkan saya punya tambang batu bara. Profit saya lumayan enak. Apa yang saya lakukan? Ketagihan dong. Yang terjadi adalah saya ingin ekspansi. Nah, inilah yang membuat cycle naik turun naik turun. Nah, pelan-pelan ya. Ketika profitnya lumayan enak, fase pertama ya, profit lumayan enak, maka yang terjadi saya pengen ekspansi. Tetapi saya pengen ekspansi, apakah bisa detik ini saya pengen ekspansi, besok kapasitas sudah jadi? Sudah pasti tidak bisa. Karena tambang batu bara perlu urus izinnya, perlu buat main plan-nya, perlu mobilisasi alat beratnya gitu ya, baru ngeruk batu baranya gitu ya. Jadi maybe butuh around 3-6 bulan, setahun gitu ya, untuk kapasitas yang baru itu terpenuhi. Sehingga di fase 1, di fase good profit, harga sudah mulai naik. Saya pingin ekspansi nggak? Pingin, karena profit saya lumayan. Tapi apa yang terjadi? Bisa nggak kapasitas langsung terpenuhi di fase 1 ini? Jawabannya adalah tidak bisa. Sementara kalau teman-teman lihat, kebutuhan listrik konsisten naik. Sehingga apa yang terjadi? Demand-nya naik lagi. Tambahan suplainya sudah ada belum? Jawabannya adalah belum. Sehingga dari fase 1, harga komoditasnya naik lagi.
menjadi yang saya sebut no-brainer 1. Ini kan lebih tinggi ya. Fase 2, fase no-brainer 1, ini harganya lebih tinggi gitu ya. Tetapi teman-teman, di yang di fase 1, fase good profit yang tadi mau ekspansi, di fase 2, fase no-brainer 1, kapasitas ekspansinya belum jadi. Maka apa yang terjadi? Demand-nya konsisten naik, supply-nya belum jadi-jadi, belum kelar-kelar. Harga komoditas naik lagi sampai ke level no-brainer 2, di mana perusahaan-perusahaan labanya luar biasa tinggi. Nah, disinilah ekspansi yang tadinya di fase good profit mulai jadi kapasitasnya, gitu ya, di no-brainer 2. Maka apa yang terjadi? Supply-nya mulai naik. Ketika supply naik, harganya pasti mulai turun gitu ya. Jadi harga di puncak, sekarang siklusnya mulai turun gitu ya, di level no-brainer 3. Fase no-brainer 3, ini profitnya masih gede nggak? Profitnya masih gede, ini masih di puncak cycle gitu ya. Maka apa yang terjadi? Orang pengen ekspansi lagi. Kalau orang pengen, kenapa orang pengen ekspansi lagi? Karena di sini kan profitnya luar biasa gede. Orang di good profit aja masih mau ekspansi kok, apalagi di no-brainer 3. Dia mau ekspansi. Tapi apakah bisa langsung kapasitasnya ada? Jawabannya adalah tidak, gitu ya. Sementara yang tadi ekspansi di no-brainer 1, kapasitasnya mulai ada di no-brainer 3. Apa yang terjadi? Supply-nya semakin tinggi. Ketika supply semakin tinggi, apa yang terjadi? Harga komoditas pasti turun di level dari no-brainer 3 menjadi cuma good profit. Tapi di sini profitnya masih cukup enak. Sehingga orang masih pengen ekspansi nggak? Orang masih pengen ekspansi. Yang tadinya ekspansi di no-brainer 2 gitu ya, supply-nya baru berasa di good profit yang fase ini gitu ya. Sehingga apa yang terjadi? Harga komoditas pasti turun karena supply-nya mengalami peningkatan gitu ya. Sampai di level bisnis-bisnis ada yang mengalami kerugian, tapi ruginya tipis gitu ya. Nah, rugi tipis, apa yang terjadi? Ternyata supply yang tadi, no-brainer 3 ini yang sudah diekspansi gitu ya, supply-nya baru berasa di thin losses ini, sampai ke level thick losses gitu ya. Kerugiannya malah mengalami penebalan gitu ya. Tapi ingat, yang tadi ekspansi di good profit ini, kapasitasnya baru jadi di thick losses ini. Apa yang terjadi? Masih turun harga batu baranya, pasti seperti itu. Sampai beberapa perusahaan memutuskan, oh saya sudah bangkrut, kita tutup aja fasilitas produksinya. Maka supply side-nya yang terjadi adalah kalau supply-nya mulai cut, maka harga komoditas mulai mengalami kenaikan, gitu ya. Tapi perusahaan-perusahaan masih rugi. Nah, yang rugi-rugi di sini sudah mulai bangkrut, supply-nya tambah lama tambah sedikit, sehingga naik lagi harga komoditasnya dan siklusnya berulang seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi perusahaan cyclical itu moves like a cycle, selalu naik turun, terus naik turun, naik turun. The key is adalah untuk memanfaatkan siklusnya. Kapan Pak belinya? Belinya adalah ketika di bawah. Jualnya kapan Pak? Ketika di atas. Kalau ngomong gampang Pak gitu ya. Tapi kalau prakteknya beneran gampang atau enggak? Ya mari kita belajar sama-sama. Cuma kita selalu punya teori bahwa belinya kapan? Ketika siklusnya berada di bawah, sehingga kita bisa menikmati siklus yang berada di atas ini. Oke ya, clear ya. Jadi belinya ketika kapan? Ketika company-company mau ruginya tipis, ruginya tebel, sampai bangkrut ya. The buying area, best buying area adalah di sini teman-teman. Jadi kalau teman-teman melihat company-company yang berkaitan dengan komoditas, secara merata banyak perusahaan di industri itu mengalami kerugian, maka yang terjadi adalah apa? Bukan waktunya jual, tapi waktunya beli, gitu ya. Beli ketika di bawah, jual ketika di atas. Jangan dibalik, gitu ya. Nah, saya paling suka company-company yang sifatnya cyclical seperti ini, karena we can make a very good of living, gitu ya. Tiba-tiba bet, gitu ya. Aset kita bisa naik, harga saham bet, tiba-tiba naik, gitu ya. Nah, tetapi tidak mudah mencari perusahaan-perusahaan yang sifatnya cyclical yang bagus gitu ya. Nah, hari ini saya mau sharing terkait investment thesis saya gitu ya.
saya ada melihat satu company yang menurut saya bagus gitu ya. Mungkin saya sudah sharing ke beberapa orang gitu ya. Bahkan tadi saya lihat partisipan di sini, beberapa saya kenal gitu ya. Saya sudah sharing ke mereka juga gitu ya. Jadi mungkin ini hal yang sama gitu ya. Tapi mungkin banyak orang juga merasa ini hal baru. But let's see gitu ya. Nah, saya paling suka adalah company yang loss gitu ya. Loss baby gitu ya. Jadi company-company yang rugi di suatu industri tertentu menandakan bahwa industrinya berada di bottom. Industri apakah itu? Nah, kira-kira teman-teman ada beberapa yang sudah bisa nebak. Industri pulp and paper gitu ya. Kalau kita lihat, this is the top 3, ya bukan top 3 lah ya, mungkin 3 biggest gitu ya, pulp and paper company in the world gitu ya. Nine Dragon, Smurfit Westrock, International Paper, dan lain sebagainya gitu ya. Kita lihat Nine Dragon, first half-nya dia, revenue-nya adalah 63 miliar RMB gitu ya. Profit-nya 1,8 miliar. It means net profit margin kurang lebih 3%. Still oke gitu ya. Nine Dragon masih oke. Smurfit Westrock yang di US gitu ya. Teman-teman melihat revenue-nya 8 miliar USD. Labanya malah negatif 26 juta USD. Company ini sudah mengalami kerugian. Nine Dragon profit marginnya tipis, Smurfit Westrock sudah mengalami kerugian. International Paper teman-teman bisa lihat 6,2 miliar USD revenue, profitnya negatif 1,1 miliar USD. So pulp and paper industry is not okay gitu ya. Beberapa company sudah mulai rugi, tetapi seperti yang saya katakan, kalau yang company yang gede-gede aja rugi, saya malah happy. Karena itulah tujuan saya investasi. Belinya ketika company-company rugi, tin losses, tick losses, maupun sampai bankruptcy gitu ya. Saya pingin company-company di industri itu mengalami bankrupt gitu ya, supaya supply-nya turun, harga komoditasnya naik, perusahaan yang kita beli bisa cuan gede. Kalau salah beli perusahaan bisa bangkrut Pak, gitu ya. Tetapi kita cari company yang bagus otomatis gitu ya. Bisa nebak kira-kira company apa yang mau saya jelasin? Ya kira-kira sudah tahu gitu ya. Company apa sih yang pulp and paper yang gede yang bagus? Ya cuma bisa dihitung jari lah, 1-2 company doang gitu ya. Nah ini Indah Kiat Pulp and Paper gitu ya. Nah, saya akan sharing tentang cara analisa saya. Gimana sih saya menganalisa Indah Kiat Pulp and Paper dan apakah ini company yang bagus atau company yang jelek gitu ya. Let's see gitu ya. Saya minum dulu teman-teman. Oke. Yang pertama yang mau saya analisa adalah INKP ini punya produk apa gitu ya. Ternyata there are 3 main products gitu ya. 1 bubur kertas yaitu pulp, 2 grafis paper, mau kertas printing, kertas foto, kertas tulis, ya kertas-kertasan lah gitu ya. Dan yang ketiga adalah packaging, mau kertas semen gitu ya, mau kertas coklatnya McD gitu ya, yang bungkusnya itu ya, terus mau bungkusnya Jeko, mau kotak makan, biasanya kalau kita makan nasi kuning, kotak warna putih yang dilipat-lipat gitu ya, atau bahkan yang model-model lapisannya piring. Jadi piring kalau kita di depot kadang kan ngambil sendiri ya yang prasmanan kan dikasih lapisan warna coklat itu. Nah, itu adalah packaging gitu ya. Itu adalah produknya siapa? Produknya Pulp and Paper Companies. Nah, INKP nge-serve-nya 3 main products. The first one is pulp product gitu ya. The second is graphic paper dan yang ketiga adalah packaging gitu ya. Nah, otomatis karena dia nge-serve 3 produk ini, maka apa yang harus kita lakukan? Kita pengen tahu global demand-nya dari masing-masing ketiga produk ini gitu ya. Orang selalu bilang, pulp and paper itu industri yang sunset, Pak, gitu ya. Benar nggak sunset? Nyatanya kita perlu lihat global demand. Karena memang ada yang kita lihat industri grafis paper gitu ya, yang printing, kertas tulis, kertas foto dan sebagainya itu continuously declining at
an alarming rate gitu ya. Jadi turunnya signifikan. Tapi kok saya malah pilih INKP gitu ya. Banyak perusahaan mulai tutup kapasitas produksinya yang dulu produksi kertas. Kok saya malah lirik INKP? Nah, ini pelan-pelan gitu ya. Apakah benar pulp and paper industry itu is declining industry? Jawabannya adalah kita lihat di global demand. I don't know, kita gini ya, kita tidak boleh ngejudge langsung ngomong, wah ini declining. No, kita perlu look at the data, gitu ya. Datanya gimana? Nah, datanya gimana? This is the global demand for pulp and paper products, gitu ya. The first one yang paling atas is packaging. Jadi packaging tahun 2014, teman-teman, global demand-nya 221 juta ton, gitu ya. Packaging di tahun 2024 is rising, teman-teman, gitu ya. Yang tadinya 221 juta ton, naik 46 juta ton menjadi 260 juta ton. 267 juta ton. Apakah ini declining? Jawabannya enggak. So, the packaging is continuously rising, gitu ya. Kegernya berapa, Pak? Kegernya plus 1,9% setiap tahun. Good? I don't know, but good enough lah ya, gitu ya. Packaging, gitu ya. Sementara yang kedua adalah graphic paper, gitu ya. Paper untuk tulis, untuk printing, dan sebagainya. Dulu demand-nya 135 juta ton 2014, continuously declining menjadi 82 juta ton. Benar nggak Pak turun? Iya benar. Ternyata by data kita bisa melihat graphic paper is continuously declining. Penurunannya 4,9% setiap tahun. Gede loh ya, gede nih ya. Dari 135 juta ton turun 53 juta ton jadi 82 juta ton. But kalau teman-teman jeli, dulunya 135, dulunya dia sama packaging, bedanya nggak jauh ya teman-teman. Tapi sekarang dia konsumsinya cuma 82 juta ton, packagingnya 3,5 kali lipatnya. Ya, huge ya, differentnya, bedanya, gapnya itu sangat gede gitu ya. Sementara yang ketiga, tissue and sanitary, dulu global demand-nya 36 juta ton, naik menjadi 54 juta ton. Ya. Jadi apakah industri pulp and paper is declining? Jawabannya adalah enggak gitu ya. Karena apa? Ternyata packagingnya tumbuh 46 juta ton, sanitary and tissue tumbuh 17 juta ton. 46 tambah 17, 63 juta ton naiknya gitu ya. Sementara declining dari graphic paper itu cuma 53 juta ton gitu ya. Sehingga apakah pulp and paper industri itu declining? Jawabannya enggak. Ternyata masih tumbuh loh, tapi tumbuhnya memang didrive oleh si packaging dan juga si tissue and sanitary. But gitu ya, dari grafis ini kita bisa melihat apa? The most important gitu ya, product is the packaging gitu ya. Karena paling gede, yang lainnya kecil-kecil gitu ya. So packaging is the key. Makanya nanti kalau kita ngelihat pulp and paper industry, fokusnya ke mana? Fokusnya harus ke packaging gitu ya. Ini kita ngomong global demand. But let's look at the INKP gitu ya. INKP gimana sih? Global demand-nya boleh seperti ini. INKP-nya gimana? Harusnya sama teman-teman gitu ya. Kalau permintaan packaging-nya naik, ya otomatis sales volume-nya INKP harusnya naik yang packaging. Graphic paper kalau permintaan globalnya turun, ya harusnya sales volume-nya INKP turun gitu ya. Tissue and sanitary juga sama gitu ya. Tapi apakah benar demikian? I don't know. Kalau kita nggak ngelihat data, maka dari itu yang harus kita lakukan adalah look at the data gitu ya. Datanya gimana? Saya minum dulu. Datanya adalah kayak gini. Teman-teman tadi ingat ya, packaging is continuously rising, cakep, and packaging is the key. Kuncinya adalah ini ya, packaging. Tapi kalau INKP, uniknya packaging ini yang paling atas teman-teman. 2020, dia sales volume-nya untuk packaging adalah 1,9 juta ton. Gitu ya. 2024, uniknya teman-teman, malah mengalami penurunan jadi 1,8 juta ton. Loh, aneh ya.
globalnya mengalami peningkatan, tapi INKP-nya mengalami penurunan. Something wrong gitu ya. Kita lanjut lagi. Grafis paper yang kedua, teman-teman lihat. 1,3 juta ton dulunya, sekarang 1,37 juta ton. Naik nggak? Malah naik, lucu ya. Jadi global demand, si grafis paper ini turun, tapi INKP, grafis papernya malah naik gitu ya. Babnya INKP malah turun sedikit. Jadi ada sesuatu yang aneh gitu ya. Pak, kenapa Pak? Gitu ya. Global demand-nya packaging-nya naik, tapi INKP sales volume, packaging-nya malah turun. Tapi sebaliknya, global demand grafis paper-nya itu turun, INKP-nya yang terjadi adalah malah naik. Apa Pak? Kenapa Pak? Gitu ya. Nah, ini unik. Karena sebetulnya INKP itu punya pabrik yang utilisasinya sudah maksimum. Sehingga mau demand naik sekencang apapun yang terjadi adalah sales volume-nya akan manteng di situ-situ saja. Oke, clear? Tapi yang unik, paper product dia masih bisa tumbuh sedikit gitu ya. Kenapa bisa demikian? Karena memang INKP, APP Group, Sinarmas Group untuk pulp and paper-nya itu one of the lowest cost producer gitu ya. Bahkan in the world gitu ya. Jadi menarik sehingga dia mempunyai competitive advantage yang cakep gitu ya. Tapi teman-teman ingat, ternyata global demand yang lagi rising siapa? Yang lagi rising adalah packaging. Maka dari itu INKP harusnya fokus ke packaging. Wong permintaan demand globalnya packagingnya naik, kenapa INKP nggak bangun pabrik baru untuk nge-serve pasar-pasar packaging? Ternyata INKP ada bangun pabrik baru gitu ya. Nah, tapi let's see kita pelan-pelan gitu ya. Tadi teman-teman ingat global demand fokusnya kemana? Fokusnya ke packaging. Maka saya mau kolek data tentang apa? Tentang siapa sih konsumen packaging paling gede di dunia gitu ya. Ternyata Tiongkok consumes sekitar 86 juta ton, USA konsum sekitar 42 juta ton, India 15 juta ton, dan seterusnya. This is the highest consuming countries gitu ya. Negara yang mengkonsumsi packaging paling gede adalah ini gitu ya. Mana Pak yang perlu dilihat? Saya cuma ngelihat yang kanan gitu ya. Si per kapita, konsumsi per kapita. Bacanya gimana? Tiongkok konsumsinya 61 kg per kapita. US konsumsinya 125 kg per kapita dan seterusnya. Tiongkok saya rasa cukup fair 61 kg per kapita gitu ya. USA konsumsinya naik gitu ya, lebih tinggi bukan naik gitu ya, 125 kg per kapita. Pada umumnya negara semakin maju konsumsi packagingnya semakin tinggi. But gitu ya, negara dengan konsumsi packaging nomor 3 terbanyak di dunia adalah India. Konsumsi per kapitanya baru 10 kg per kapita. So there are chances gitu ya. Kalau kita ngomong ini bisa jadi high growth country gitu ya. Karena konsumsi per kapitanya baru sangat rendah, yaitu 10 kg per kapita gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Jepang dan Jerman itu konsumsi per kapitanya cukup tinggi, tapi demand-nya gitu ya, ini relatively stable atau malah sedikit turun gitu ya. Cuma mereka punya karakteristik unik, packaging-nya mereka high quality gitu ya. Brasil kalau kita melihat 52 kg per kapita, ya relatively fair lah menurut saya. Indonesia masih kecil teman-teman, 21 kg per kapita. Harusnya yang tumbuh adalah dua, India and Indonesia gitu ya. Tapi apakah benar gitu ya? India ini tumbuhnya kencang, Indonesia tumbuhnya kencang gitu ya. Seringkali kita melihat gitu ya, konsumsi susu per kapita negara kita rendah gitu ya, misalkan seperti itu. Apakah ada potensi pertumbuhan? Belum tentu gitu ya. Kalau budayanya nggak demikian gitu ya. Sama juga dengan packaging. Kita cuma bisa ngomong konsumsi per kapita India itu rendah.
Tetapi growth-nya gimana, Pak? Gitu ya. Kalau India masih tetap sama, culture-nya masih sama seperti yang dulu, konsumsi per kapita yang sekarang rendah, tahun depan juga tetap rendah. Percuma, gitu ya. Kita bilang ada ada kemungkinan dia menjadi high growth country. Tapi kalau culture-nya tidak berubah, maka tidak bisa. Maka kita harus melihat lagi yang namanya datanya. Apakah India itu lagi rising gitu ya? Dia high growth country beneran atau tidak? Nah, kita lihat sama-sama. Ini adalah 2000, konsumsi 2014 sampai 2024. India dulu cuma 7,6, sekarang sudah 15 kilogram per kapita gitu ya. Nah, 15 kilogram. Oh, sorry. Ini 15 juta ton ya, 15 juta ton. Ya. Nah, ini kita bisa melihat yang tadi per kapita ya, saya balik lagi ya. Nah, takutnya salah. Yang tadi kita lihat per kapitanya masih rendah, ada potensi growth ke depan gitu ya. Sekarang data ini adalah konsumsi total negara. Kita ngelihat India betul nggak high growth country? Jawabannya adalah yes. Konsumsinya dia 10 tahun terakhir tumbuh 7% setiap tahunnya. Sementara China cuma 3,2%, US cuma 1,4%, Brasil 2,3%, Indonesia 2,6%. Dan kalau kita melihat 5 tahun terakhir, India 8,4% setiap tahunnya. Jadi tumbuhnya jauh lebih kencang gitu ya. US tumbuhnya sudah tidak signifikan, Indonesia pun sama. Nah, jadi kita tidak tertipu oleh data bahwa India konsumsi per kapitanya rendah, growth-nya juga kenceng. Indonesia konsumsi per kapitanya rendah, tapi growth-nya belum kencang. So, India harus jadi target. Logikanya dapat ya. Global demand, siapa yang paling gede? Yang paling gede adalah packaging. Maka kita fokus untuk packaging. Oleh karena itu kita perlu lihat negara siapa sih yang konsum packaging paling gede. Kita list, kita lihat yang masih ada chances untuk bertumbuh siapa yang konsumsi per kapitanya rendah. Siapa yang konsumsi per kapitanya rendah? India. Kita cross check apakah benar India sebagai satu negara konsumsi packagingnya konsisten bertumbuh dari tahun ke tahun. Jawabannya iya, malah kenceng. Jadi yang harus jadi main targetnya INKP adalah India. Gitu ya. Sampai sana paham ya? INKP kalau mau ekspansi apa? Ekspansi mesin packaging. Ya. Karena packaging is the key, gitu ya. Jangan lupa. Nah, kalau dia ekspansi packaging, maka apa yang terjadi? Dia mau nge-serve market mana? Nah, dia kan tinggal pilih. Yang paling cakep adalah India, gitu ya. Karena high growth country. Dan yang kedua adalah konsumsi per kapitanya masih rendah, penduduknya sangat banyak, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, who will win Indian market? Siapa yang akan memenangkan Indian market? Tadi kita sudah tahu, yang high growth country kemungkinan besar adalah India. Tapi kalau India high growth country, siapa yang memenangkan pasar India? Kita perlu lihat satu-satu, gitu ya. Nah, ini teman-teman untuk apa ya? Untuk melakukan analisa, silahkan minta bantuan asisten chat namanya. Asisten Mr. Chat. Nah, Mr. Chat siapa? Chat GPT gitu ya. Jadi Chat GPT menurut saya teman-teman wajib pakai gitu ya. Mungkin Chat GPT akan membantu kerjaan teman-teman 80%. 20%-nya tetap harus ada human touch, cross check gitu ya. Harus diteliti lagi masuk akal atau enggak gitu ya. Nah, ini saya minta bantuan Mr. Chat gitu ya, Mr. Chat GPT gitu ya, untuk membantu saya kira-kira siapa sih yang akan memenangkan Indian market gitu ya. Dia bantu, saya tinggal cross check gitu ya. Jadi mungkin 80% dikerjakan Chat GPT, 20% saya yang kerja gitu ya. Nah, dia merinci, saya tanya, siapa sih producing companies, pulp and paper companies yang gede-gede, tolong di list gitu ya. Dia melakukan pendaftaran gitu ya. Dari sini nanti kita evaluasi kira-kira siapa yang bisa nge-serve Indian market. Nah, Indonesia ada dua yang gede gitu ya, ABB Group, Sinarmas, dan April gitu ya. Dua-duanya punya hutan sendiri gitu ya. Indonesia ternyata punya keunggulan teman-teman.
Kalau supply ke India, dia bea pulp-nya 0%, bea paper-nya juga 0%. Pelayarannya paling deket ya, 5-7 hari, gitu ya. Sementara China, Tiongkok gitu ya, bea pulp-nya memang 0%, tapi bea paper-nya adalah 7%. Jadi lebih gede bea paper-nya gitu ya. Pelayarannya lebih lama dari Indonesia. Kalau teman-teman lihat pulp and paper produknya Tiongkok itu punya kualitas yang cukup jauh lebih tinggi gitu ya ketimbang Indonesia dengan harga yang sama gitu ya. Jadi kalau kualitasnya sama pasti jauh lebih murah Tiongkok gitu ya. Lumayan lah ada selisihnya lumayan. Cuma untungnya gitu ya, untungnya India itu merasa Tiongkok ini melakukan dumping gitu ya, dumping produk pulp and paper. Sehingga India memberlakukan bea anti-dumping yang gede, yang besar ke Tiongkok. Maybe around 50 sampai $100 per ton. Jadi gede. Ujung-ujungnya apa? Indonesia sama Tiongkok dengan kualitas yang sama, mungkin kurang lebih sama harganya sampai ke konsumen. Tapi Indonesia lebih dapat keunggulan yaitu pelayarannya lebih singkat gitu ya. Brasil, Chile gitu ya, bisa nggak nge-supply India? Bisa, cuma bea papernya yang Brasil 10%. Chile sebetulnya juga 10%, tapi dapat diskon 50%, jadi dia 5%. Pelayarannya juga jauh lebih lama. Europe bisa nggak gitu ya? Europe bea papernya gede, 10%. Pelayarannya juga lama. US gimana? US tambah jauh lagi gitu ya teman-teman. Bea papernya gede, pelayarannya juga lama gitu ya. Afrika Selatan ya kurang lebih juga bea papernya gede, pelayarannya lama. Yang beti-beti sebetulnya Korea gitu ya. Bea-nya 0% juga, pelayarannya juga relatif nggak terlalu lama gitu ya. Cuma yang jadi kendala adalah industri pulp and paper mereka nggak terlalu gede gitu ya. Jadi volumenya kecil. Siapa yang akan memenangkan Indian market? Most likely adalah Indonesia gitu ya. Bahkan APP Group itu sudah supply salah satu jenis pulp and paper produk gitu ya ke India, mungkin market share-nya 42% gitu ya. Salah satu jenis dari pulp and paper product. Jadi sebetulnya hubungannya sudah cukup oke. Yang paling reasonable, yang paling visible menurut saya adalah ada dua. Indonesia supply India atau India bangun pabrik gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kita apa kaitannya dengan INKP? Coba kita ingat-ingat yang tadi. Packaging is the key, pasar yang bagus India, INKP kalau mau ekspansi harus ekspansi yang apa? Ekspansi kapasitas packaging nomor satu. Mau jualan ke siapa? Jualan ke India, gitu ya. Jadi kurang lebih dapat ya gambarannya. Kita cross check apakah hal yang sama memang terjadi. Jawabannya adalah iya, teman-teman. Ini adalah capacity untuk pulp, bubur kertas, kertas budaya, dan kertas industri. Apa itu kertas budaya? Kertas budaya itu grafis paper yang buat nulis, buat printing, buat macam-macam gitu ya. Kertas industri itu apa? Kertas industri itu ngomongin packaging, ya nama lainnya dari packaging. Cuma INKP nulisnya kertas industri ya, buat bingung aja gitu ya. 2014 kapasitas packaging 1,9 juta ton, 2024 naik jadi 2,3 juta ton. Setelah 2024 mau dinaikkan ke 6,2 juta ton. Jadi naiknya kenceng. Dia bangun pabrik untuk ngebuat produk. Produknya apa? Produknya adalah kertas industri, yang itu notabene adalah packaging. Jadi sudah inline semua, sudah. Kita tahu global demand, kuncinya ada di mana? Di packaging. INKP, ekspansinya di mana? Ekspansinya di packaging, gitu ya. Jadi, wah, menarik juga gitu ya. Dua-duanya sama, gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat, ada additional capacity mungkin 2026 segini, 2027 segini. Ya, ini kurang lebih. Uniknya, teman-teman, packaging yang dibuat oleh INKP, itu packaging apa? Gini ya. Ini unik. Karena apa? Karena saya kapan hari ketemu teman saya orang April gitu ya. April ini kompetitornya Sinarmas dalam pulp and paper product gitu ya. Saya ketemu orangnya April. Ketika saya ngomong tentang produknya INKP ini, dia kebingungan gitu ya. Produk apa ini gitu? Untuk apa ini gitu ya? Nah, ternyata ekspansinya adalah
main marketnya dia mau nyasar si India. Nah, keren ya. Jadi packagingnya dia mau nyasar apa? Nyasar India. Yang notabene tadi India, high growth country, konsumsi per kapita masih sangat rendah gitu ya. Sangat prospek. Dan satu hal lagi apa? Teman-teman lihat kalau di TikTok gitu ya. Kalau di TikTok ngelihat orang India kalau bungkus makanan pakai apa? Pakai kertas koran gitu ya. Kita tahu sendiri, industri kertas koran lagi declining. Implikasinya apa? Kalau dulu orang bungkus makanan pakai kertas koran gitu ya, bahan bakunya apa? Bahan bakunya namanya old newspaper gitu ya. Newspaper yang sudah digunakan. Old newspaper dulu harganya murah. Tapi sekarang industri koran lagi declining gitu ya. Siapa yang baca koran? Semua koran pakai digital. Maka koran dalam bentuk kertas sekarang lagi declining. Kalau declining, maka supply dari old newspaper semakin sedikit. Kalau supply old newspaper semakin sedikit, harganya gimana? Supply and demand kan? Supply-nya sedikit, harganya pasti naik. Harga untuk old newspaper mengalami kenaikan di India. Jadi visible nggak packaging pakai newspaper? Jawabannya adalah lebih tidak visible. Itulah yang ngedrive India konsumsinya tambah lama tambah naik untuk packaging yang lebih proper, yang lebih higienis gitu ya. INKP mau nge-serve yang India gitu ya. INKP juga nge-serve Europe gitu ya. Produknya apa? Orang yang tahu white folding box board gitu ya. Kotak putih lah, kotak putih abu-abu yang dilipat-lipat gitu ya, kotak coklat brown gitu yang dilipat-lipat gitu ya untuk packaging gitu ya. Tapi ternyata ada satu produk namanya chlorine free paper gitu ya. TCF, ETF, nah, chlorine free paper gitu ya. Apa itu chlorine free? Nah, ini intinya kalau ngomong sumber energi ada yang istilahnya ESG gitu ya. Nah, ini adalah yang lebih tidak beracun ya kalau paper ibaratnya seperti itu. Chlorine free paper. Harga jualnya teman-teman bisa 3 kali sampai 4 kali lipat daripada yang bawah ini gitu ya. White folding box board brown gitu ya. Itu chlorine free paper bisa 3 sampai 4 kali lipat gitu ya. Nah, makanya teman saya yang di April ketika saya ngomong gini kaget ya, lu menarik. Kalau bisa April buat juga gitu ya pikirnya dia gitu ya. Tapi dia masih belum seberapa paham tentang chlorine free paper gitu ya. Walaupun dia orang yang sudah lama kerjanya di pulp and paper industry gitu ya. Ya memang perusahaannya tidak memproduksi gitu loh. INKP ngebikin yang pabrik barunya ada banyak produk gitu ya. Nah, kalau produk yang biasanya mungkin 50 ton profit, $50 per ton profitnya, tapi yang produk barunya chlorine free bisa sampai 3 sampai 4 kali lipat gitu ya. Perkiraan saya $180 per ton. Ini profit net profit ya. Net profitnya sekitar $180 per ton. Jadi ini very very high margin gitu ya. Dengan pabrik baru ini saya mengestimasi. Masih ingat nggak yang tadi ya? Saya sukanya company yang apa? Company yang ada disrupsinya. Disrupsinya yang gimana? Yang tiba-tiba laba yang naik kenceng gitu ya. Atau yang cyclical atau yang global play yang saya suka seperti itu. INKP gimana? Dengan adanya pabrik baru, produk barunya ternyata profitnya jauh lebih tinggi. Nah, ini saya estimasi akan ada additional profit 4 sampai 9 triliun setiap tahunnya, gitu ya. Gede nggak? Ya, sebagai gambaran mungkin 1 tahun INKP cuan pada tahun-tahun sebelumnya mungkin 6 triliun sampai 8 triliun. Ini additional profitnya aja 4 sampai 9 triliun dalam 1 tahun. Gede nggak? Gede. Kalau profit tiba-tiba naik, apa yang terjadi dengan harga? Ya most likely akan sama tiba-tiba naik gitu kan ya. Nah, ini katalis yang pertama. Habis nggak katalisnya? Cuma ini doang nggak? Cuma pabrik doang nggak? Jawabannya adalah enggak gitu ya. Ada behind the scene gitu ya. Ternyata INKP karena bangun pabrik dengan nilai investasi sangat tinggi gitu ya, puluhan triliun. Yang terjadi dia dapat tax holiday selama 22 tahun, teman-teman.
20 tahun 100% PPh badan hilang, dapat diskon. 2 tahun berikutnya dapat diskon 50%. Implikasinya apa, Pak? Ketika ada tax holiday, ini saya nggak ngomongin INKP ya, semua company gitu ya. Banyak company yang melakukan transfer pricing. Dia ekspor ke Singapura misalkan. Terus dia import lagi ke Singapura. Tujuannya untuk apa? Badan usaha di Singapura yang dibuat cuan, misalkan seperti itu. Banyak company yang melakukan namanya transfer pricing. Dia perusahaannya dibuat laba di negara yang pajaknya rendah, gitu ya. Biasanya seperti itu, sangat banyak sekali company yang seperti itu. Nah, kalau misalkan ini kalau misalkan ada tax holiday, maka setiap perusahaan tidak akan melakukan transfer pricing. Ngapain dipindah-pindahin labanya di negara lain? Kalau di negara sendiri pajaknya 0%. Ya pasti tidak akan melakukan itu, gitu ya. Maka implikasinya adalah ingat ya, jika ada transfer pricing, maka akan ada penghematan $50 per ton sampai $100 per ton. Jika ada transfer pricing, jangan lupa jika ada. Kita nggak tahu INKP ada atau enggak, gitu ya. Tapi kalau ada, maka akan ada tambahan lagi profit 3 sampai 9 triliun kurang lebih. Gila nggak? Menurut saya gila. Jadi katalisnya ada dua. Dari tax holiday dia ada additional profit sekitar 3 sampai 9 triliun. Dari pabrik baru dia ada tambahan profit 4 sampai 9 triliun per tahun, gitu ya. Saya merasa fair profitnya 6 sampai 8 triliun INKP itu dapat ada tambahan dua katalis, satu pabrik baru, yang dua adalah karena yang tadi tax holiday. Maka total profit bisa jadi 3 kali lipat, teman-teman. Kalau dibuka black gitu ya, dibuka full gitu ya, full power, profitnya kurang lebih saya estimasi 18 triliun. Yang tadinya 6 triliun, sekarang jadi 18 triliun. Market cap hari ini kurang lebih 41 triliun. Artinya kalau benar estimasi saya, profitnya 18 triliun, maka per hari ini itu setara cuma 2 sampai 2,3 kali. Nah, gila nggak murahnya? Menurut saya ini gila. PBV-nya masih 0,4 kali gitu ya. Saya sendiri merasa fair PE-nya ada di 4 kali atau setara 75 sampai 90% upside lah ya, kurang lebih gitu ya. Tapi yang saya paling suka adalah disrupsi dari yang tadi 6 triliun doang profitnya. Kalau buka full power gitu ya, mungkin 18 triliun profitnya. So huge gitu ya menurut saya. Jadi ini bagi saya sangat menarik gitu ya. Nah, terus mungkin ada yang bertanya lagi gitu ya, Pak, sebetulnya kita ingin tahu lah, ngomongin INKP kan sudah kelar, sudah benar semua, sudah inline semua. Dia benar, karena packaging is the key, dia ekspansinya di packaging gitu ya. Karena India is the key, dia ekspansinya ke India gitu ya. Maka kita sudah kelar ngomongin INKP. Tapi kalau kita ngomongin industri pulp and paper secara keseluruhan, Pak, tadi kan kita belajar, Pak, kalau mau beli kita belinya di bottom ya, Pak ya, gitu ya. Beli di bottom. Ketika perusahaan lain rugi atau perusahaan lain bangkrut gitu ya. Tapi apakah industri pulp and paper ini beneran ada di bottom, Pak? Gitu ya. Kita lihat sama-sama gitu ya. Ini saya ambil producer price index gitu ya untuk pulp and paper. Dulu 180, sekarang 220, ada kenaikan ya, kurang lebih 40 basis poin gitu ya. Dan dulunya 180, sekarang 220 gitu ya. Begitu juga dengan packaging gitu ya. Dulunya 260, sekarang 360. Ada 100 basis poin gitu ya. Biologic adalah apa? Biologic adalah marginnya perusahaan. Kalau harga komoditasnya naik, maka yang terjadi adalah apa? Marginnya perusahaan tambah gede dong, Pak, gitu ya. Orang ekspansi dong, Pak. Kalau orang ekspansi, harga komoditasnya turun dong, Pak, ke depannya. Malah makin buruk dong. Jangan-jangan lebih baik invest di NKP nanti dulu dong, Pak, gitu ya. Kita lihat sama-sama. Meskipun harga komoditasnya naiknya kenceng, yang terjadi adalah apa? Ini teman-teman, 2015 International Paper net profit margin 4,1%. Sekarang first half 2,8%.
Wah, nggak percaya international paper yang lain deh. Kita lihat Smurfit Westrock gitu ya, regional lain. 5,7% sekarang turun jadi 2,3%. Dragon Pak, 4,7 turun jadi 2,8. The only one yang naik adalah Indah Kiat, 7,9 jadi 10,5. Kenapa kompetitor-kompetitor gede lainnya ini turun net profit margin? Karena energy cost-nya naik, raw material cost-nya naik, sehingga membuat marginnya dia turun gitu ya. The only one that keeps rising adalah Indah Kiat gitu ya. Karena memang Sinarmas punya itu menurut saya sangat-sangat efisien gitu ya. Sangat-sangat low cost producer gitu ya. One of the lowest cost producer in the world kalau menurut saya gitu ya. Sehingga teman-teman, kalau saya sih tidak ragu bahwa oh memang price index-nya untuk pulp and paper continuously rising gitu ya. Tapi ternyata marginnya tambah turun gitu ya. Jadi sebetulnya pulp and paper industri sekarang tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Cuma kebetulan aja Indah Kiat ini masih stay strong gitu ya kalau menurut saya. Masih net profit marginnya tinggi gitu ya. Nah, kurang lebih demikian gitu ya. Terus mungkin sekitar saya masih ada waktu lah ya, paling 5 menit 10 menit. Saya biasanya melihat yang namanya capital allocation, saya pengen tahu gimana caranya INKP ini mengalokasikan modal gitu ya. Kalau dia cuan setiap tahun, dia pakai untuk apa sih? Paling gampang lihat ini. Ini ya, ikuti highlight saya. Dia labanya selama 2020 sampai 2024 gitu ya. Itu 2,2 miliar USD gitu ya. Tapi 97%-nya diputerin ke dalam company-nya lagi. 3% yang dibagikan jadi dividen. Jadi so small gitu ya dividennya. Tapi kita sudah tahu 2,158 miliar USD itu jadi tambahan ekuitas. Sekarang kalau jadi tambahan ekuitas, kita pengen tahu dia dimasukin dalam bentuk aset apa aja. Kalau asetnya bagus-bagus gitu ya, wah that's good. Kalau asetnya jelek-jelek, nah itu lebih baik bagian jadi dividen aja. Karena dividennya cuma 3%, 97%-nya direinvestasi, maka kita perlu make sure gitu ya, apakah penambahan ekuitas ini dialokasikan di pos-pos yang tepat. Kita lihat sama-sama. Yang pertama, cash and equivalent ada tambahan hampir 1 miliar USD, ya 900 juta USD lah ya. Murni cash, good nggak? Jawabannya adalah good. Ternyata dari 2,2 miliar, 900 jutanya itu dimasukin dalam cash. Fair lah ya, fair ya, 40%-an yang direinvestasi dimasukkan ke dalam cash. Tapi yang jadi masalah, teman-teman lihat ini, piutang usaha. Apa itu teman-teman piutang usaha? Dia jual ke bayarnya dia, bayarnya bayar mundur, bayarnya ngutang ke dia. Itu namanya piutang usaha. Ternyata nambah nominal 550 juta USD. Gede nggak? Gede nih. Kenapa gede? 100% lokal itu jualnya ke PT CMI, Cakrawala Mega Indah kalau nggak salah gitu ya. Ini masih afiliasi gitu ya. Dulu PT CMI bayar mundurnya 8 sampai 9 bulan 2020. 8 sampai 9 bulan ini sudah lama banget gitu ya. Sekarang jadi 11 sampai 12 bulan. Jadi dari sisi penambahan piutang usaha, saya tidak suka gitu ya. Cash and equity, wah bagus bagus banget, tapi penambahan piutang usaha saya kurang suka. Persediaan nambah 51 juta USD, oke lah ya gitu ya. Aset lancar lain nambah 386 juta USD. Dalam bentuk deposito investasi jangka pendek gitu ya. Masuknya kemana? Global Income Fund dan World Resources Investment Fund. Ini fundnya siapa? Ya bisa ditebak lah ya. Kalau kita googling tidak nemu, ya kemungkinan sih ini fundnya afiliasi juga gitu ya. Jadi dimasukin ke fundnya afiliasi sekitar 400 juta, 550 550 juta untuk piutang afiliasi, 900 juta untuk cash. Saya minum dulu. Di sisi lain teman-teman, aset tidak lancar yang ada tambah 1,5 miliar USD. Dalam bentuk apa? Aset tetap dan uang muka pembelian. Entah mesin, entah apa gitu ya. Ini yang pabrik baru. Jadi still oke gitu ya.
uang muka untuk ekspansi pabrik baru, ada penambahan pabrik baru, still oke gitu ya, 1,5 miliar USD. Dari sisi utang usaha naik cuma 116 juta USD, it's okay gitu ya. Tapi utang banknya naik 1 miliar USD. Gede nggak? Ya menurut saya cukup fair. Karena apa? Aset tetapnya nambah 1,5 miliar, si pabrik itu, utangnya nambah 1 miliar USD doang. Jadi nggak ada masalah. The only thing yang menurut saya kurang adalah ini, piutang usahanya terlalu besar, kasih piutang usaha terlalu lama, dan yang kedua adalah aset lancar lain-lainnya. Dia dimasukin ke fund yang tidak tahu sebetulnya kinerjanya sebagus apa. Jadi kalau dinilai dari capital allocation, saya rasa sih biasa lah ya. Ini company yang mediocre gitu ya. Dari sisi ekspansi dan bisnis, it's a very good company. Menurut saya bisa triple gitu ya labanya. Tapi dari capital allocation, mediocre lah ya gitu ya. Mungkin itu tesis investasinya yang menurut saya demen banget company seperti ini for the next 1 year or 2 years lah ya, kurang lebih. Nah, kayak gitu. Lalu di other side of value investing gitu ya, kadang kan kita demen juga ngelihat-ngelihat yang aneh-aneh gitu ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, saya nggak terlalu banyak ngomong, tapi intinya 2017 harga INKP masih rendah, teman-teman lihat. Ada broker-broker tertentu yang akumulasi 400 miliar, 460 miliar. YO sama FG, brokernya siapa? Nah, karena ini direkam, saya tidak bisa berani ngomong banyak, tapi silakan cari sendiri gitu ya. Anda akan menemukan kira-kira ini punyanya siapa, gitu ya. Pasar nego juga sama, ada PP sama DH, DH Sinar Mas Sekuritas, PP Aldira Cita, gitu ya. Ada nego 1,6T, kurang lebih 2 triliun. Pak, apa Pak yang dilihat dari sini? 2016 dan 2017 ini harga sahamnya belum naik. Harga sahamnya baru 1.000 gitu ya, baru 3.000, teman-teman bisa lihat. Jadi broker-broker ini kolek gitu ya, total 2 triliun gitu ya. Koleknya di harga 1.000-an sampai 3.000, 4.000 gitu ya. Mungkin rata-rata sekitar 2.800 lah kurang lebih. Atau 2.800 sampai 3.000 mereka kolek. Tapi apa yang terjadi? 2018 gitu ya, harga sampai ke 20.000 gitu ya. Karena ada satu broker yang jualan, yaitu FZ gitu ya, 2 triliun, average sellingnya 18.000. Siapa FZ? Sekali lagi karena direkam, saya tidak bisa ngomong banyak gitu ya. Tapi intinya teman-teman bisa dapat gambaran kasarnya lah ya. Jadi beli tahun 2016-17, belinya 2,1 triliun, dapatnya 9 juta lot ya, bukan shares ya. 900 juta lembar gitu ya. Belinya 2,1 triliun, jualnya dapat 2 triliun, cuma keluar barang 110 juta lembar gitu ya. Menarik nggak? Gila nggak? Hebat nggak orang seperti ini? Hebat. Dia keluar duit 2 triliunan, dapat duit 2 triliunan. Tapi jumlah lembar sahamnya dia ambil 900 juta lembar, lepasnya cuma 110 juta lembar. Gila nggak? Menurut saya ini very, very genius orang yang berada di belakang ini. Dan fortunately kita mengamati hal yang sama di tahun 2025. Sudah ada kurang lebih transaksi 2,8 triliun dengan broker-broker yang bisa Anda deteksi. Siapa ini gitu ya? Sudah kelihatan kok teman-teman kalau ya teman-teman kalau mau cari lebih detail siapakah ini, pasti ketahuan ini siapa. DH dan PP di sini mayoritas bukan individual ya, jangan salah ya. DH walaupun Sinar Mas Sekuritas orang mengira individual, no. DH di sini bukan individual, PP di sini juga bukan individual. It's corporate gitu ya, perusahaan PT gitu ya. Nah, ini clue-nya ya, tapi saya nggak bisa ngomong terlalu detail karena sekali lagi ini publik lah ya. Tapi dari pattern-patternnya di other side of value investing Anda bisa lihat
apa yang dulu gitu ya, sebelum naik harga INKP 1.000 sampai 4.000 di tahun 2016-17, broker-broker ini kolek 2 triliun gitu ya. 2018 1 tahun doang mereka jualan, kurang lebih nilainya sama secara value gitu ya. Tapi lembar sahamnya 900 juta beli dapatnya, keluarnya cuma 110 juta. Gila nggak ini? Hebat lah. Luar biasa hebat. Pattern yang sama terjadi 2025. Apakah 2026 akan mengulang kejayaan INKP 2018? I don't know gitu ya. Tapi hopefully akan terjadi hal yang sama. Patternnya sama persis teman-teman gitu ya. Dan memang secara fundamental menurut saya kalau dibuka secara maksimum laba akan jadi 3 kali lipat gitu ya. Dan patternnya sama, ada broker-broker tertentu yang ini corporate ya, sekali lagi bukan individual. Ini corporate sehingga lebih menarik lagi gitu ya. Mungkin sekian dari saya.